Pemandangan yang mengkhawatirkan terjadi di Danau Toba. Air jernih yang biasanya memukau mata kini berubah keruh di sepanjang garis pantai Pangururan hingga Desa Tanjung Bunga, Kabupaten Samosir. Fenomena ini telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir, menimbulkan dampak serius bagi ekosistem danau. Ribuan ikan ditemukan mati mengapung di permukaan air yang kini berwarna coklat keruh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, Edison Pasaribu, mengungkapkan penyebab di balik fenomena alam ini. Cuaca ekstrim yang melanda kawasan sejak 10 Juli lalu menjadi pemicu utama. Angin kencang yang mengakibatkan ombak hingga 1 meter membuat lumpur terangkat ke permukaan danau. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, air keruh tersebut mengakibatkan kadar oksigen dalam air menurun sehingga mengakibatkan ikan-ikan mati. Karena beberapa minggu terakhir ini angin sangat kencang yang menyebabkan ombak di perairan Danau Toba itu meningkat, sehingga di arus di bawah permukaan air Danau Toba pun naik tinggi, sehingga menyebabkan lumpur yang ada di dasar naik ke permukaan. Itu yang kita lihat dari kondisi yang saat ini. Iya, yang pasti kan dengan naiknya endapan yang ada di dasar danau naik ke atas sehingga bisa menyebabkan kematian ikan dengan menurunnya oksigen atau DO. Atau DO, Pak ya? Iya, karena kemarin di tanggal 17 kita sudah ambil sampel juga dan kita sudah periksa bahwa DO-nya itu sudah di bawah 4. Padahal DO maksudnya pH ini atau kiasaman? Kalau DO itu kan oksigen. Oksigen ya? Iya, jadi oksigen di dalam air itu dia sudah sangat rendah, yang biasanya itu kalau ikan nila itu hidupnya di 5-7. Idealnya 5-7 ya. Ini kemarin kita periksa itu di WebC itu sudah posisi di 4,15 dan di lokasi itu udah 3,9. Yang pasti kan dengan ada limbah yang masuk ke danau, dia kan mengendap di dasar. Yang pengendapan inilah yang digerakkan arus bawah danau tadi sehingga dia naik ke permukaan. Jadi ini akibat limbah juga. Yang kedua tadi terkait pakan, udah pasti ada. Pakan itu kan nggak semua termakan. Pada saat dia dibuat ke danau, ke ikannya, dia pasti ada yang jatuh, minimal sekian persen gitu. Dan itu menjadi endapan di bawah dan dia bentuknya dia mencair. Kita udah coba tapi masih beberapa sampel kemarin. Yang pertama pH-nya kemarin itu di 6,71. Baru turbidity-nya itu kekeruhan itu di 2,84. Tadi DO udah saya sampaikan 2 titik di 15 sama di 3,9. Ini kalau kita amati ini siklus 5 tahunan. Kalau nggak salah dulu kita sudah pernah di tahun 2000-an dengan kemarau yang nggak panjang. Jadi harapan kami kepada masyarakat kalau sudah lebih dari sebulan 2 bulan ya harus hati-hati. Takutnya dengan tidak turunnya hujan maka oksigen juga akan turun. Itu mungkin harapan kami pada masyarakat supaya berantisipasi kalau memang kemarau yang panjang. Dampak ekonomi yang ditimbulkan tidak main-main. Para nelayan dan pembudidaya ikan di kawasan ini mengalami kerugian besar. Berdasarkan laporan masyarakat, kerugian diperkirakan mencapai 10 miliar rupiah. Angin kencang mencapai puncaknya sekitar 15 Juli lalu, menciptakan ombak setinggi 1 meter. Buih putih yang muncul di permukaan danau menjadi bukti tingginya aktivitas gelombang saat itu. Jamalin Saragih melaporkan dari Samosir untuk Media Gemadika.